Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Aldino Kamarudin Santoso dalam YouTube channel Aldino Kamarudin Santoso. Ya, sampai bulan keberapa ini channelnya nggak ganti nama. Ya udah pakai ini aja lah ya. Baik, kita akan lanjut langsung aja syuting konten lagi ya setelah seminggu atau 2 minggu yang lalu dan kesibukan lagi. Jadi akhir-akhir ini lagi ada kegiatan di sekolah yang lumayan padat. Tapi saya kepikiran satu konten yang mungkin sudah lama nggak update, yaitu adalah program berisik, berbagi informasi sains secara asik. Sambil nunggu juga sebenarnya karena program berisik ini memang agak susah ya, karena dia mikir dan harus nyari sesuatu yang sains gitu kan, dan dibahas atau dibedah dengan cara yang unik dan menarik gitu kan. Oke, setelah saya ingat-ingat lagi, ternyata saya punya catatan dari daftar program berisik dari 1 sampai 9 kalau nggak salah. Itu udah terlaksana beberapa. Dan saya ingat yang belum dibahas adalah salah satunya, yaitu ada sesuatu yang unik dan menarik ya. Yaitu adalah tentang bagaimana hewan mamalia atau hewan yang menyusui, hewan secara umum adalah hewan yang menyusui, itu ketika mamalianya itu hidup di laut atau di perairan itu kan. Karena ternyata tidak semua hewan yang ada di laut atau semua yang ada di perairan itu adalah ikan. Paus itu bukan ikan sebenarnya, tapi ketika kecil kita memang sering dicekoki dengan ikan paus atau bahkan ikan lumba-lumba, karena sebenarnya lumba-lumba juga bukan ikan gitu kan. Kenapa kok mereka bukan ikan maupun paus dan lumba-lumba ini bukan ikan, padahal secara tubuhnya menyerupai ikan itu kan. Yang jelas adalah ada beberapa ciri yang tidak menunjukkan bahwa itu adalah ikan, yaitu adalah mungkin alat bernafasnya ya, bukan insang, sisiknya, dan ya ciri-ciri yang lainnya lah ya, yang mana paus dan lumba-lumba ini malah mendekati ciri-ciri hewan menyusui atau mamalia, yaitu melahirkan terus menyusui lah. Ini menyusui ini adalah salah satu yang menarik ya, karena kalau hewan darat menyusui itu kan ya udah tau lah ya, hewan itu kan kucing, anjing, harimau atau hewan-hewan lainnya menyusui itu kan anaknya datang dan ada kelenjar susu yang ada ditarik-tarik gitu kan, susu sapi dan sebagainya. Waktu itu kebayang aja sih kalau hewan menyusui di laut ini kan kelenjar susunya mana ya? Saya sebenarnya nggak pernah tahu ya. Paus itu susunya, kelenjar susunya di mana gitu kan? Nah ini kan menarik ya. Atau hiu, lumba-lumba juga. Dan yang ada di pikiran saya adalah paus itu kan ukurannya besar sekali ya, raksasa gitu kan, jadi luar biasa besarnya. Berarti kalau semisal dia menyusui, kan itu di perairan ya, apa nggak tumpah gitu ya, dan tumpah jangan-jangan lautan kita jadi lautan susu gitu kan, bukan lautan hanya kolam susu tapi ini jadi lautan susu gitu kan ya, seumpama samudra itu jadi susu gitu. Nah, ternyata setelah mencari tahu, ternyata saya menemukan jawabannya. Oke, jadi ini kita lihat jawabannya bersama-sama, yaitu ada di, ya jelas Google lah ya. Ngapain susah payah mikir kalau sekarang ada Google, tapi yang jelas adalah kita mungkin punya dasar-dasar bagaimana untuk searching gitu kan. Oke, saya langsung searching bagaimana paus menyusui di laut. Dan ternyata yang paling atas adalah dari majalah Bobo yang di online kan. Ini cukup menarik ya artikelnya ya, dari Bobo, majalah masa kecil saya. Bagaimana cara mamalia laut menyusui anaknya ini kan. Ternyata iya, ada jawabannya, ada di, oke, ini sini, di sini ya, kelihatan, apakah kelihatan? Nah, ini. Nih, kita perbesar. Moga-moga kelihatan ya. Aha. Rupanya, mamalia laut seperti paus atau lumba-lumba punya cara yang menyusui yang sedikit berbeda dari mamalia di darat. Bayi paus dan lumba-lumba berenang di bawah tubuh induknya untuk minum susu. Jadi kayak hewan yang besar diikuti oleh hewan-hewan yang kecil gitu kan. Nah ini, kelenjar susu pada mamalia laut ada dalam posisi terbalik. Ini saya kurang paham ya, terbalik ini maksudnya gimana. Tapi yang jelas ya ada lah pokoknya ya kelenjar susunya di hewannya ya. Soalnya saya nggak pernah tahu bentuk susunya paus itu kan. Nah, bayi mereka akan memberikan stimulus yang membuat kelenjar susu si induk terlihat. Oh, disembunyiin mungkin awalnya.
Terus bayi paus atau lumba-lumba hanya perlu mendekatkan mulutnya dan menahan kelenjar susu tersebut dengan lidahnya. Oh, mungkin OTW menghisap. Kemudian mereka bisa minum susu deh. Jadi mereka menyusu sambil berenang bersama induknya, teman-teman. Ya, ini pertanyaan yang kedua ya. Tadi yang terngiang-ngiang ya. Apakah susunya nggak tercampur air laut gitu kan? Jangan-jangan susunya nanti jadi asin ya, karena air laut kan asin gitu kan. Terus kalau susunya tumpah, nggak doyan lagi minum susunya karena susunya jadi asin. Ternyata cairan susu dari induk paus atau lumba-lumba mengandung sekitar 35-50% lemak. Jadi lemak itu kan kayak mungkin lebih kental gitu ya. Sehingga cairan susunya tidak terpecah atau ikut larut saat melewati air. Oh, berarti karena dia mengandung lemak atau minyak. Lemak itu kan kayak susah bercampur air ya, jadi dia tidak larut dengan air. Jadi susu yang dihasilkan oleh induk mamalia laut ini kental, teman-teman. Kandungan lemak yang tinggi ini juga membuat bayi-bayi ini lekas tumbuh besar. Berarti kalau banyak lemak cepat gede ya, cepat besar ya. Bahkan di bulan-bulan awal paus biru bisa minum sekitar 150 galon susu. Ya iyalah, ini levelnya paus ya, bukan manusia ya. Manusia minum 150 galon susu bukannya sehat tapi overdosis ini. Ini membuat berat badannya bisa bertambah sekitar 4-5 kg setiap hari. Wow. Nah, oke ya. Jadi seperti itu ya bentuknya ya. Jadi menyusuinya itu dengan mekanisme khusus yang mana tadi kan berenang di bawah induknya, terus distimulus ya, mungkin menjulurkan lidahnya tadi, terus kelenjar susunya keluar, dihisap, dan ternyata susunya itu adalah cairan yang khusus, beda dengan susu-susu yang mungkin selama ini kita ketahui itu kan. Dan ternyata sedikit tambahan juga, beberapa ilmuwan dunia itu sangat telaten ya dalam meneliti ya. Mereka punya imajinasi yang tinggi, punya keberanian dan punya modal gitu kan untuk meneliti hewan-hewan dan lingkungan. Nah, ini ada ternyata itu karena keajaiban teknologi dan kemajuan teknologi, itu ada alat perekam suara, bahkan perekam video atau drone ya, yang bisa ini merekam paus bungkuk ketika menyusui anaknya. Lah, ini luar biasa sekali ya ini ya. Nah, ini oke. Menggunakan kamera yang ditempelkan di badannya. Oke, mungkin kita mau nonton. Oke, sip, kita tonton. Ya. Oke, ini ilmuwan dari Australia kalau nggak salah ini, bekerja sama terus jago ini. Bayangin ya bagaimana cara nemuin paus itu kan. Sekali ketemu ditempelkan alat gitu kan, supaya bisa ngerekam kegiatannya. Oke, ini ada we use catch text equipped alat dengan kamera dan accelerometer untuk memperoleh insight atau wawasan ya dari kebiasaannya paus. Jadi ini kalau nggak salah kalau di biologi itu ada salah satu mata kuliah atau peminatan itu perilaku hewan, dan mungkin sangat seru ya karena ngeliatin hewan-hewan. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah proses penempelan kameranya ya. Kayaknya dikasih pancingan gitu ya. Kayak, nah, dikasih umpan terus pausnya naik, tempelkan. Yes! Well done, well done, well done, well done. Wow, karena kemajuan teknologi ya, kita bisa lihat pergerakannya paus, kemana aja dia.
Sepertinya ini dia mendekat ke induknya ya. Nah, inilah mungkin proses untuk menyusu ya. Nah, itu ada keluar cairan-cairan yang butek, keruh, dan didekati langsung oleh ikan-ikan kecil karena memang susunya itu kan penuh nutrisi ya. Tadi udah kelihatan ya ada. Nah, jadi ketika anak paus menyusui ini berkah juga bagi hewan-hewan kecil lainnya, karena kalau cairan susunya itu tidak sepenuhnya diminum oleh anaknya kan, nah jadi nutrisi juga bagi ikan-ikan kecil lainnya ya, atau makhluk hidup lainnya ya. Wah, matanya itu. Oke, nah ini adalah antena untuk ngecek ya pergerakan pausnya. Nah, habis itu pausnya jauh udah hilang. Ya, terima kasih untuk para peneliti lapangan dari Molokai Ocean Tour, Pacquiao Eco Adventures dan Coming sebagainya. up. Left. Ternyata lanjut lagi ya. Tahun 2020 yang tadi, 2021 lanjut lagi penelitian. Ya, sudah ada peraturannya, jadi dilindungi oleh peraturan-peraturannya untuk penelitiannya ini ya. Oke, kalau mau tanya lebih lanjut, ya tanya langsung ke orang-orang di sana ya. Kalau saya cuma membantu ya menginformasikan dan menjelaskan secara dengan bahasa saya gitu kan. Oke, jadi seperti itu. Itu adalah bagaimana sih paus itu minum susu itu kan, atau menyusui gitu kan, menyusui anaknya itu kan. Oke, itu aja. Mungkin terima kasih untuk yang sudah menonton dan sebagainya. Semoga konten ini bermanfaat dan dapat menjadi tambahan wawasan dan ilmu itu kan. Silakan sampaikan ide atau apapun tentang konten maupun tentang pertanyaan-pertanyaan menarik tentang sains ke komentar atau lewat sosmed saya gitu kan. Tersedia linknya di deskripsi. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan, jaga diri, semoga tetap semangat menjalani kehidupan dan produktif dalam keseharian. Sampai jumpa di berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.